Halo semuanya, kali ini kami sudah tiba di Museum Proklamasi. Yuk kita lihat apa ada isinya. Ayo. Museum ini menempati gedung yang dahulu merupakan kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Di gedung inilah para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Museum ini berada di kawasan Menteng yang strategis, dekat dengan Taman Suropati. Untuk harga tiket masuknya, bagi pelajar cukup membayar Rp5.000. Untuk dewasa Rp25.000, warga negara asing Rp50.000, dan terdapat beberapa diskon untuk rombongan. Di awal masuk museum, kami disambut dengan pameran lukisan karya Heng Ngantung. Pameran ini bertajuk Seni dan Diplomasi. Sayangnya pameran ini bersifat sementara. Namun kita masih bisa menikmati pameran ini karena waktu pameran diperpanjang berdasarkan konfirmasi dari akun media sosial @munasprok. Heng Ngantung atau Hendrik Kjell Ngantung adalah seorang pelukis legendaris Indonesia dan juga tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Beliau dikenal sebagai pelukis yang merekam momen-momen penting perjuangan bangsa melalui sketsa dan lukisan. Karena pada masa itu penggunaan kamera masih sangat terbatas. Karyanya seringkali menangkap ekspresi emosional para tokoh bangsa dan suasana rapat-rapat penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Di pameran ini juga menampilkan beberapa periode masa proklamasi Indonesia. Di periode pertama, dengan judul Kami Ingin Merdeka. Bagian ini memperlihatkan betapa kuatnya keinginan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang yang saat itu mulai terdesak oleh sekutu. Periode 2, Kami Sudah Merdeka Proklamasi. Di bagian ini juga dipamerkan beberapa foto-foto saat momen proklamasi dan buku-buku sekitar proklamasi seperti karya Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Adam Malik. Nah teman-teman, jadi di sini terdapat lukisan milik Soekarno yang dipasang di depan teras rumahnya. Nah karena Soekarno ini memiliki jiwa seni yang cukup kuat, jadi dia memiliki lukisan ini yang bernama Heng Ngantung, yang dimana lukisan ini sedang dalam pose memanah. Periode 3, Mereka Kembali, Kami Siap. Kedatangan Inggris ke Jakarta. Periode ini menggambarkan suasana pasca proklamasi, yaitu pada September sampai Oktober 1945, saat tentara sekutu Inggris mulai mendarat. Dan juga terdapat beberapa foto kesiapan rakyat dan pemuda BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang berjaga di barikade-barikade kota. Periode ini menggambarkan ketegangan antara kegembiraan kemerdekaan yang baru diraih dengan ancaman kolonialisme yang ingin kembali lagi. Periode 4, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Rumah Diplomasi dan Perundingan Linggarjati. Heng hadir langsung dalam perundingan Linggarjati pada 1946. Karena wartawan foto dilarang masuk ke ruang sidang utama yang sangat terbatas, sketsa Heng menjadi satu-satunya catatan visual yang paling akurat. Beliau membuat sketsa wajah para delegasi Belanda dan Indonesia seperti Sultan Syahrir. Sketsa ini memperlihatkan ekspresi para perunding yang sedang beradu argumen demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia. Periode 5, Heng Ngantung dan kawan-kawan Bumi Kawanua. Periode ini menjelaskan asal-usul Heng Ngantung yang berasal dari Manado, Bumi Kawanua. Di sini dipamerkan karya-karya yang lebih personal atau karya dari rekan-rekan seniman asal Sulawesi Utara yang berjuang di Jakarta. Periode ini juga menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan didukung oleh putra-putri terbaik dari seluruh pelosok Nusantara. Ini juga mengenang jasa Heng sebagai seniman yang kemudian menjadi Gubernur Jakarta dan ikut merancang wajah kota, seperti patung Selamat Datang di Bundaran HI. Wah, ternyata museum ini juga didukung dengan teknologi yang sudah canggih loh. Selain tulisan, museum ini juga menyediakan layar touchscreen
yang memperlihatkan soft file dari karya-karya Heng Ngantung. Selain itu, pameran ini juga menyediakan kegiatan asyik dengan mewarnai. Hasil dari mewarnai kita dapat di-scan dan disimpan di museum ini loh. Dengan ini, kita dapat merasakan proses kreatif Heng Ngantung yang dikenal sebagai perekam visual sejarah melalui sketsa. Nah, sekarang kita berada di bunker yang terletak di halaman rumah Laksamana Maeda. Bunker ini memiliki ukuran 5 x 3 meter dengan tinggi 1,5 meter. Bunker ini berkapasitas 10 orang yang memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan udara pada masa kolonial Belanda. Di bagian ujung terdapat sebuah lubang besar seperti jalan masuk terowongan. Sayangnya, terowongan tersebut sudah ditutup oleh tanah dan tidak bisa diakses. Bila kita melihat ke atas, terdapat ventilasi yang dibatasi jeruji besi. Ventilasi ini berfungsi sebagai masuknya udara dan memantau kondisi. Oke, tadi kita baru aja melihat-lihat ada ruangan dengan lukisan-lukisan karya Heng Ngantung. Sekarang kita lihat yuk ruangan selanjutnya kira-kira ada apa ya? Ayo! Sebelum masuk ke dalam rumah Laksamana Maeda, terdapat patung figuratif tokoh-tokoh penting perumusan proklamasi. Nah, untuk perumusan proklamasi sampai penulisannya ini dibagi menjadi beberapa bagian di tempat yang berbeda, teman-teman. Pertama, di ruangan tamu. Di ruangan ini, Laksamana Maeda menerima kedatangan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang baru datang dari Rengas Dengklok. Di sini, mereka berempat berbincang tentang perencanaan kemerdekaan yang lebih awal. Kita beralih ke ruangan kedua, di ruang makan di mana Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo berkumpul untuk menulis draft naskah proklamasi dan menyumbangkan ide-ide untuk naskah tersebut. Bila kita belok kiri, kita sampai di ruang tamu besar yang digunakan Soekarno untuk membaca naskah proklamasi, di mana terdapat banyak golongan muda dan tua yang berkumpul sambil mendengarkan Soekarno. Setelah berdebat dan menemukan titik terang antar golongan, kita berpindah ke ruangan di mana Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi berdasarkan draft yang sudah ditulis oleh Soekarno, ditemani oleh Burhanuddin Muhammadiyah untuk mewakili golongan muda dan menjadi saksi mata proses pengetikan naskah. Nah, ada fun fact juga teman-teman. Burhanuddin menjadi tokoh yang ikonik karena ia menyelamatkan draft naskah proklamasi yang dibuang oleh Sayuti Melik. Nah, sekarang kita ada di ruangan di mana ada beberapa benda-benda antik diletakkan di sini. Nah, ada salinan teks proklamasi yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasional di sini, dan ada juga bendera merah putih, dan juga ada rekaman suara. Salah satu yang menarik perhatian adalah replika bendera Indonesia yang dijahit oleh Henriette Caroline Patira Jawan, teman masa muda Soekarno. Bendera tersebut menjadi simbol semangat perjuangan dan harapan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Di ruangan ini terdapat tape recorder dan kaset hasil rekaman yang berisi kesaksian wawancara antara BM Diah dan Sayuti Melik pada peristiwa perumusan naskah proklamasi tanggal 16 Agustus 1945. Ini merupakan pulpen merek Aero yang biasa dipakai oleh Hamidan dan mesin tik pribadinya. Oke, sekarang di belakang saya dapat radio yang dulu digunakan bagi para tokoh Inggris untuk mengetahui kabar dari seluruh penjuru negeri.
Nah, ini bermerek Philips dengan logo bintang yang ada di tengahnya. Ini letaknya tempat baju-baju atau peninggalan dari para tokoh-tokoh. Misalkan di sini ada dari tokatnya Ahimdan, Marcos Ahimdan, beserta bajunya. Dan di sini juga ada misalkan arloji dan kacamata yang ditampilkan di sini. Di lantai ini juga terdapat topi milik Supomo yang digunakan saat menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Benda ini mencerminkan perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional setelah proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terdapat pula topi milik Soekarno yang dikenakan pada saat membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Jadi di sini ada semacam baju tulisannya sama jas milik Soekarni dan program milik Supomo. Nah, baju wisuda ini terbuat dari bahan bulu. Memang pada saat itu harganya lumayan tinggi. Di sini terdapat koleksi replika patung dada berwarna perunggu yang merupakan tokoh Teuku Muhammad Hasan yang mempertegas bahwa zona koleksi tersebut didedikasikan untuk beliau. Lalu di sisi selanjutnya menunjukkan manekin lain yang mengenakan seragam dinas lengan pendek yang merupakan seragam beliau saat menjabat sebagai gubernur Sumatera atau posisi pemerintahan lainnya. Ini merupakan jas pribadi Soekarno beserta peci dan tongkatnya yang kemungkinan besar digunakan oleh dia saat ada kunjungan ke luar negeri ataupun ada rapat-rapat di luar negeri maupun di dalam negeri. Sekian perjalanan kami di Museum Teks Proklamasi. Sampai jumpa. Saatnya sudah Agustus tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.